Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi di podcast Obrolan Mahal. Kisah-kisah para bintang tamu yang menarik dan dapat menjadi pembelajaran hidup dan memotivasi sesama. Pada podcast kali ini kita mengangkat judul Lompatan Kecil Perubahan Besar. Perkenalkan, saya Evina Nurrahmanye dengan NIM 22920454. Saya bisa dipanggil Yola selaku host pada podcast kali ini. Nah, sekarang hari ini sudah ada 3 bintang tamu kita. Yuk, perkenalan terlebih dahulu ya, supaya lebih dekat lagi. Yang pertama bisa diperkenalkan, Kak? Nama aku Agista Abdul Fakih dengan NIM 22920423. Panggilannya siapa, Kak? Tembul. Biasanya cuma Tembul sih. Oke, yang tengah siapa namanya? Hai, perkenalkan nama aku Anissa Fitria. Biasa dipanggil Anissa. Anissa tuh apa aja boleh. Oke. Dengan NIM 22920479. Oke, yang terakhir siapa namanya? Hai, perkenalkan nama aku Nisa Kamada. Biasa dipanggil Nisa. Dengan NIM 229296. Terima kasih udah perkenalan. Jadi di sini ada Kak Agista, Kak Tembul, yang di tengah ada Anissa atau Anissa ya, Kak aja. Yang terakhir ada Kak Haifa. Oke. Nah, pada podcast kali ini kita mengangkat judul Lompatan Kecil Perubahan Besar. Pastinya ada dong motivasi-motivasi sehingga bisa maju dan sukses berada pada posisi saat ini, ya kan? Pada punya usaha masing-masing ya, kebetulan ya, pasti ada dong motivasinya. Oke, aku mau dengar nih motivasi-motivasi dari kakak-kakak semua. Yang pertama dari Kak, yang tengah deh Kak Anissa. Motivasi dari aku itu apa ya namanya? Jadilah diri sendiri. Ciptakan standar kalian sendiri. Jangan ikuti standar dari orang lain, karena kalian dengan orang itu 2 orang yang berbeda. Oke, selanjutnya Kak Haifa, bisa yuk. Kalau motivasi diri aku sendiri sih semangat, pantang menyerah, dan jangan pernah berpikir bahwa orang lain tuh nggak mau membantu kita karena kita gitu. Yuk Kak Agista. Kalau aku sih ya, percaya diri satu, habis itu bersyukur sih itu juga penting. Terus ada lagi, Oke, jadi kesimpulannya tuh kayak kita harus mencintai diri sendiri, kita harus percaya diri, kita harus bersyukur gitu ya. Oke, keren. Nah, motivasi diri kan pasti ada sesuatu yang akan diraih gitu ya. Terus juga kita kan pasti tahu dong dari Maslow tentang psikologis atau keinginan dan kebutuhan manusia kan. Bisa dijelasin nih teori Maslow inti dari teori Maslow menurut Kak Haifa nih gimana? Kalau menurut aku sih manusia itu harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah dulu sebelum dia memenuhi kebutuhan yang lain. Oke. Soalnya kalau Kak Agista gimana? Kalau dari aku sih nggak jauh beda ya dari kalian juga. Kayak mementingkan kebutuhan yang lebih penting, kayak mungkin apa ya, makan, terus batin, fisik, mental mungkin juga ya. Macam itu. Itu sih yang lebih dulu. Oke, kalau yang terakhir ada Kak Anissa tuh gimana nih? Kalau dari aku sih, menurut aku teori Maslow itu menggambarkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang untuk mencapai apa yang mereka ingin lakukan. Jadi kayak kalau misalnya orang ingin belajar musik
ya gitu. Oh Kurang gitu. lebihnya. Oke, bisa menangkap deh. Iya, berenang. Nggak mungkin masak. Iya. Iya. Berarti kesimpulannya gini ya, kayak intinya kita harus memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu ya. Kita harus melakukan itu ya. Pertama sebelum keinginan-keinginan lainnya ya. Nah, setelah itu kan ketika kita punya motivasi, kita paham teori tentang kebutuhan kita gitu. Kita pasti kan ingin mencapai hal tersebut gitu kan ya. Entah untuk menjadi pemenang, untuk menjadi pemimpin, atau untuk menjadi atasan gitu. Nah, menurut kakak-kakak ini bisa nggak sih dikasih tahu ke teman-teman penonton ini motivasi sebagai pemenangnya tuh gimana sih gitu? Gimana sih biar kita bisa punya semangat gitu? Coba dari Kak Gista sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih jangan pernah kayak nyerah untuk menggapai yang kalian inginkan. Terus ya kunci jadi apa tadi? Ini motivasi sebagai pemenang. Juga kayak ini tempatnya itu ya harus menang, harus berhasil gitu. Oh gitu ya, ambisius ya. Ini ambisius teman-teman. Oke, selanjutnya Kak Anissa bisa dikasih ke teman-teman motivasi pemenangnya. Kalau dari aku, Kak Anissa ada receh ya teman-teman. Dia tuh Lebih ketawa. membagikan aura-aura kebahagiaannya loh. Ya, Anissa. oke, kalau dari aku sih kayak memahami apa yang dibutuhkan untuk mencapai kepuasan. Jadi kalian kalau ingin mencapai sesuatu itu kalian tuh harus tahu dulu apa sih yang kita butuhin buat mencapai itu. Jadi harus ada strateginya. Keren nih. Dicatat ya teman-teman. Dari Kak Anissa, keren banget. Harus punya strategi. Ya. Oke, kalau selanjutnya Lea ada Kak Iva. Gimana nih sharing ke teman-teman? Yang pertama sih kayak disiplin dalam segala hal seperti waktu, terus tugas itu kan bisa membuat karakter kita tuh semakin tertata. Ya, gitu ya. Oke, cukup. Jadi dari Kak Gista sendiri tuh ambisius, kita punya semangat dan ambisius. Dari Kak Anissa kita harus punya strategi ya. Gitu kalau bisa mencapai. Iya, betul. Nah, kalau dari Kak Iva sendiri adalah disiplin, itu juga poin yang sangat penting teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya nih. Jadi semua topik tadi itu mengandung kita saling berkomunikasi ya. Nah, sekarang berhubungan dengan komunikasi nih, aku membahas soal komunikasi efektif ya. Kalian punya nggak sih hambatan-hambatan dalam berkomunikasi satu sama lain gitu? Bisa dong dari Kak Haifa. Coba dong hambatannya apa nih dalam komunikasi? Kalau hambatan dari aku sendiri sih mungkin kayak awal kita ngobrol, kadang orang kira kita kayak kenal atau ingin deket-deket. Itu hambatan. Kalau Kak satu gimana nih? Agak sulit. Iya. Oke. Kalau dari aku pribadi, kendala dari diri aku itu kayak gimana? Susah buat berbaur sama orang baru. Jadi butuh proses gitu loh. Nah, nggak gampang ngomong sama orang baru karena kalau aku mau ngomong sama orang baru, jujur itu butuh energi yang banyak, butuh persiapan walaupun itu cuma ngobrol biasa. Tapi ya itu nggak bisa langsung repos gitu aja. Jadi ya dari aku minta maaf kalau aku kayak kelihatannya sombong atau gimana, tapi emang itu kendala dari aku. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Kak Agista, apa sih hambatannya gitu? Komunikasi. Kalau udah kayak Boleh dong dikasih tahu hambatan, pasti ada dong hambatannya, nggak mungkin enggak? ada sih. Iya. Kayak ada tuh orang nih, ngobrol. Kadang tuh lawan bicara kita itu kadang tuh nggak jelas. Contohnya gimana nih, nggak jelasnya gimana? Contoh kayak aku ngomong gini, aku tuh lagi bahas nih soal tanaman ya. Oh ini tanamannya bagus ya, gimana warnanya pink ya, gini. Nah dia tuh malah bilang, oh bunga apa ya? Kayak dia tuh kayak, oh maksudnya gimana itu? Itu kayak gimana gitu loh, kayak kurang nyambung lah.
Jadi kurang nggak sefrekuensi ya kak nyamuk yang dijelasin. Ada juga kayak Helmi. Oh, telat mikir. Nah, Oh, iya. telat mikir. Yang lainnya itu udah connect, dia baru kayak lagi pada ngapain sih? Oh, jadi jengkel gitu ya, emosi gitu ya. Oke. Nah, tadi kan udah nih hambatan-hambatannya. Nah, terus gimana sih cara kalian mengendalikan rasa takut ketika berkomunikasi? Bisa dari Kak Ani satu dulu. Oh, dari aku, jujur aku juga masih bingung gimana caranya. Tapi menurutku itu kalian kenali dulu diri kalian sendiri, kalian kontrol dulu diri kalian sendiri karena kuncinya itu ya dari diri kalian sendiri. Jadi kalau komunikasi sama orang lain, kitanya juga harus enjoy supaya orang yang lawan bicara kita tuh juga ikut enjoy gitu. Oke, nah, itu tipsnya ya, mengendalikan rasa takut ya. Iya. Selanjutnya Kak Agista, silakan. Kalau dari aku sih nggak banyak ya, cuma percaya diri sih. Soalnya mau gimana pun, kalau kalian percaya diri, kalian tuh nggak bakal bisa mulai. Tidak juga. Oke, selanjutnya Kak yang lain Kak Iva, gimana nih tipsnya? Gimana berdedikasi sama Pak Ista aja. Betul. Bener, percaya diri. Terus juga mengenali lawan bicara. Jangan baru awal kenalan udah bahas yang enggak kan Enggak gimana tuh. Yang sensitif ya. ya seperti itu. Jadi kita bahas yang santai-santai dulu. Oke, catat ya tipsnya buat kalian yang masih merasa takut buat komunikasi, udah dikasih tips nih dari bintang tamu kita. Oke, selanjutnya gimana sih janji kunci? Maaf, typo ya. Kunci. Maaf ya teman-teman. Biar agak relax dikit. Oke, saya walaupun kita ngejok sedikit ya walaupun itu nggak sengaja. Aku mau nanya nih kunci sukses komunikasi. Bagusnya kenapa? Kunci sukses komunikasi menurut para bintang tamu apa sih? Yang pertama bisa dari Kak Agista dulu. Wah, aku deh yang langsung ya. Iya, Kunci sukses nih. dalam komunikasi. Kunci sukses dalam komunikasi itu ya beda ya tadi tuh kayak gimana ya? Percaya diri itu wajib banget sih. Nah setelah itu tuh kalian tuh kayak harus kayak kata Kak Iva tadi tuh harus mengenali lawan bicara kalian, jangan kayak orangnya pendiam, kalian malah kayak ngocok terus itu dia malah risih gitu. Terus tuh kayak lebih ke ini sih, lebih kayak kalau mau bertanya apa ngajak ngobrol tuh secukupnya aja dulu, jangan terlalu berlebihan. Oke. Oke, selanjutnya ke ada satu bisa Enggak. kunci sukses. Oh, ada. Ya kayak Agista yang tadi diomongin itu kayak udah hampir mencakup semuanya ya. Nah, kurang lebihnya kayak gitulah. Gitu ya. Oh iya, udah dalam banget ya. Oke, Kak Iva bisa siapa ditambahin lagi nih? Apa selanjutnya? Enggak sih, agak beda. Oh iya, silakan Mbak, silakan. Kunci sukses menurut aku sih lawan bicaranya kita tuh bisa nyaman sama kita waktu bicara. Jadi memberikan rasa nyaman ya. Oke, setelah itu kan tadi udah kunci sukses udah, cara mengendalikan rasa takut juga udah ya. Nah sekarang membahas soal etika nih, gimana sih etika bersosialisasi menurut pendapat kakak masing-masing? Saya dari Kak Ivan nih. Agak bingung sih sebenarnya karena aku juga agak sulit bersosialisasi. Gitu ya. Iya. Jadi mungkin gimana ya, saling menghargai lingkungan sekitar, kayak orang ngobrol jangan disela saat ngobrol itu ya, Jangan disela, ya, ngomong jangan disela. Jadi saut. jangan disaut ya. Terus biarin orang lain ngomong dahulu, jangan egois juga. Oke, thank you Kak Iva. Misalnya Kak Ani satu, bisa yuk. Sebelumnya Bisa sosialisasinya gimana nih? boleh diulang nggak ya pertanyaannya? Oke, pertanyaannya adalah gimana sih Kak Ani satu etika bersosialisasi yang benar tuh? Kalau menurut aku sih kalau baru pertama kali ketemu ya, baru pertama kali kenal, ngobrol-ngobrol yang ringan dulu lah. Misalnya kayak
ya apa kabar atau gimana, jangan langsung ke obrolan yang berat, apalagi itu menyangkut kayak persoalan pribadi. Menurut itu enggak banget ya. Oh gitu. Iya. Jadi basa-basi dulu ya. Basa-basi Oke. dengan dulu lah. Oke. Ada tambahan lagi? Udah sih. Oke. Selanjutnya misalnya kemarin Kak Agista, silahkan loh. Ayo etika bersosialisasi. Kalau dari aku sih hampir mirip sama Kak Haifa ya tadi ya, kayak menghargai satu sama lain juga, kemudian kayak saling menghargai pendapat satu sama lain juga sih. Oke, sudah disampaikan ya. Terus nih kan kita bersosialisasi nggak cuma sama lingkungan kita ya, pasti juga ada orang-orang yang mohon maaf yang berkebutuhan khusus gitu ya kan. Gimana sih cara kalian memahami dan berkomunikasi sama mereka tuh? Gitu. Bisa dari Kak Ani satu? Kalau ya kenapa ya? Bahagia sekali loh Kak Ani satu membagikan keceriaan. Penonton semua. Kalau dari aku sih, aku pernah nemuin satu ya. Itu berarti apa ya? Kok apa tuh namanya? Apa tuh? Apa tuh? Apa ya? Tunawisana. Bicara. Iya, salah maaf. Nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan. Itu tuh aku emang nggak ngerti bahasanya. Cuma ya kita pahami dulu. Pasti ada lah kayak clue-nya itu yang buat kita paham. Oh, cara bicaranya di sini. Dan kalau kalian nggak tahu atau nggak tanya ke temennya tapi temennya juga nggak tahu, kalian bisa itu kok ngomongin sama dia dengan ya gerakan yang bisa dia ngerti. Kayak contohnya apa ya, aku gak paham gitu. Oh gitu ya, bisa kalian dipraktekkan ya. Iya, Keren banget. Nah, kayak misalnya Kak Agista bisa yuk. Gini, kalau menurutku sih ya, kalau kita tuh mau kayak berbicara dengan orang berkebutuhan khusus, kadang tuh kita tuh harus jadi kayak mereka gitu. Tapi kita bukan kayak jadi kayak ikutan kayak mereka juga, kayak contoh kan nih ada orang bisu nih, kayak aku kan pernah beberapa tahun bisu ya. Gimana ya, cuma ya. emang gitu, kayak dia kan kayak dia tuh kayak sebenarnya dia tuh ingin ngajak makan, kayak sini makan, bang gitu. Nah kita tuh sebagai apa ya, agar bisa menanggapi dia, kita tuh kayak harus apa ya, mungkin bisa dibilang ya menjadi kayak dia. Kayak contoh kita jawabnya gini, udah gitu ya gitu. Gitu ya. Oh, jadi kita belum memahami ya. Gitu. Oke. Sudah cukup? Oh. Oke. Gak lucu. Oke, maaf ya teman-teman semua gitu. Oke, selanjutnya ada Kak Haifa. Gimana nih Kak? Aku sih punya pengalaman dulu waktu SMA, punya temen yang tunanetra, jadi Gak bisa dilihat. nggak bisa lihat. Jadi kayak mau kantin kita ajakin, kita gandeng. Terus kalau nulis kan ada apa yang namanya braille itu pakai alat gitu. Jadi kita cuma dikte aja nanti dia. Pokoknya disanding terus, temenin. Oke. Jadi punya pengalaman masing-masing ya ini ya. Iya. Keren sekali. Oke. Nah, dari banyaknya topik dari awal sampai akhir, kita udah sampai ke sesi akhir nih ya kan. Tadi kan udah bahas tentang motivasi, tentang kebutuhan, terus tentang gimana sih kita jadi pengembang, motivasinya apa, sekaligus komunikasi yang dibangun gitu kan. Nah, kebetulan nih kakak semua kalau nggak salah di dalam catatan ini tuh kalian jurusan kewirausahaan ya, betul? Betul. Iya betul tadi, cuma nggak enak aja ya. Aduh. Jadi kalian itu pasti punya dong bisnis masing-masing ya kan? Punya. Aku punya. Proses tadi. Semoga laris manis ya Amin. tentunya. Oke. Nah, ketika membangun bisnis, kita pasti memerlukan dong yang namanya etika bisnis. Bisa dong dikasih tahu ke teman-teman etika berbisnis, etika bisnis yang baik itu gimana nih gitu. Dari Kak Haifa boleh di-spill? Ya, kalau dari aku sendiri sih, saat kita mau berbisnis sama orang lain, kita berpakaian yang sopan, nggak pakai apa namanya, kaos polo atau kaos yang agak bolong-bolong yang terlalu mencolok, itu kan nggak bisa. Ada kelas bolong.
sama doang. Ya, maksudnya yang sobek. Oh, iya. Yang jenis Sobek, sobek. sobek. Terus Terus apa lagi ya? Intinya sopan. jadi sopan, berpakaian yang rapi ya. Santai. Ya, oke, selanjutnya kan satu bisa. Bisa. Yes, Aku mau nambahin dari Kak Hifa ya. Menurutku sih berpakaian rapi itu juga termasuk sangat wajib ya. Karena kalau dilihat kalau nggak rapi tuh kayak kesannya nggak menghargai. betul sekali. Terus yang kedua itu menurutku apa ya? Jangan menutup fakta dari orang lain. Misalnya kalau misal konsumen kan kadang itu apa namanya berkomentar tentang produk kita. Kita tuh jangan menutup diri dari komenan mereka. Justru dari komenan mereka kita bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, keren banget ini. Anissa the best ya, Kak Iva the best. Ya sekarang yang terakhir ada Kak Agista, apakah pendapatnya sama atau beda dari teman-teman yang lain? Kalau aku sih hampir sama ya Kak, tadi sama Kak Haifa sama Kak Anissa tuh. Udah kan ya? Iya. Jadi tuh kayak berpakaian itu ya harus itu sih, kayak harus nggak bagus sih, cuma kayak harus yang pantas sama sopan. Karena di sisi lain kita menghargai kayak mungkin klien, apa kita menghargai konsumen, di sisi lain juga kita tuh menghargai diri sendiri gitu loh. Nah terus kalau kita kayak mempunyai usaha atau bisnis, kita itu harus jujur sih sama produk kita. Soalnya banyak kayak konsumen, oh ini bahannya ini nih bagus nih, iming-iming bagus nih, ujung-ujungnya jelek, zonk kayak gitu. Nah terus tuh kayak kita juga dalam berkomunikasi sama customer gitu, apa mungkin klien, kita tuh harus menggunakan komunikasi yang baik. Terus. Oke, jadi yang dikasihnya tadi ya apa jujur, terus habis itu ada yang pakaian yang rapi dan sebagainya. Kalian bisa catat ya tadi ya. Oke, sekarang udah pada puncak dari podcast hari ini. Sebelum penutupan aku mau tanya-tanya lagi nih. Ini kan udah pada punya bisnis, sudah pada menjalankan bisnis ya. Alhamdulillah juga mereka juga udah ada yang punya penghasilan masing-masing, penghasilan sendiri. Aku mau minta kalian buat membagikan kayak semangat kalian gitu. Bisa dong kasih quotes of the day dari para bintang tamu ini. Silahkan dari Kak Agista boleh. Aku banget nih. Iya, pertama quotes of the nih. day. Ada. Boleh lah nih. Jangan lupa kalian tuh makan. Karena kita butuh keras, kita butuh tenaga yang ekstra, dan jangan lupa istirahat. Meskipun kita harus berjuang keras, tapi kita jangan lupa istirahat. Oke. Kita butuh tenaga, itu dari mana sumber tenaga? Makan Tuh, jangan lupa makan. dan istirahat. Nah, seperti ini. Intinya makan. Oke. Makan. Selanjutnya Kak Anissa dulu nih bisa. Kalau dari aku, quotes hari ini tuh berhenti menyalahkan semuanya. Karena segala sesuatu yang sudah terjadi itu mau gimana pun, mau kalian menyalahin kayak misal itu nyalahin, kok kenapa kok kayak gini itu nggak akan mengubah dirimu. Betul. Jadi, ya udah ikhlasin, ubah lebih baik lagi. Oke, keren. Semua yang diomongin relate ya buat kalian semua. Oke. Hai, terakhir bisa yuk. Quotes of the day. Obat terbaik dalam segala kesulitan adalah kesabaran. Aku masuk apa lagi sih? Apa tuh boleh? Terakhir. Mungkin kalau kalian pikir kayak tadi Haifa apa? Obat terhebat apa? Kesabaran. Salah. Kesabaran. Itu salah sih menurutku sih. Nggak boleh gitu dong. Kan mereka punya pendapat masing-masing. Iya enggak sih. Kalau dari tadi apa ya? Haifa? Obat dari segala kesulitan. Obat dari segala kesulitan adalah
Allah dan sholat. Sholat. Oke, quotes hari ini baik para bintang tamu kita ya, Kak Agista, Kak Anisatu, dan Kak Haifa ya. Oke, sekian podcast Obral pada sore hari ini, malam hari ini, pokoknya hari ini. Sekian. Wassalamualaikum.